Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kesayangan kita, Edupedia.it. Pada kesempatan kali ini, kita akan memberikan sebuah informasi yang cukup bermanfaat untuk Bapak Ibu Guru kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar, khususnya penilaian akhir semester yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Nah, makanya dari itu, kebanyakan dari Bapak Ibu Guru ini sibuk untuk mempersiapkan soal-soal untuk persiapan PAS semester gasal pada tahun ini. Bagi Bapak Ibu Guru yang menggunakan Moodle sebagai media dalam tes, nah pada kesempatan kali ini kami akan memberikan tips yaitu cara mengatur soal di Moodle agar soal tidak mudah bocor oleh siswa. Nah, cara ini adalah meniru dari model tes CPNS atau tes P3K. Kenapa kita meniru model tes CPNS maupun P3K? Model CPNS atau P3K itu menggunakan bank soal yang kemungkinan ada ribuan soal. Kemudian pada saat pelaksanaan yang diteskan hanya beberapa saja, bisa ratusan atau puluhan saja yang keluar. Dan itu setiap peserta itu akan mendapatkan soal yang berbeda-beda atau soal yang didapatkan secara acak. Makanya dari itu pada kesempatan kali ini kami akan memberikan tip bagaimana mengatur soal sehingga bisa meniru model dari tes CPNS maupun P3K. Oke, silahkan dipahami setiap langkah yang kami berikan supaya nantinya Bapak Ibu Guru ini bisa mengatur soal di Moodle sehingga bisa meniru model dari tes CPNS maupun P3K. Oke, langsung saja kita sediakan bank soalnya dulu. Kita sudah sediakan di sini PAS ya. Yang ini PAS Gasal Bahasa Indonesia ya. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke Moodle kita, khususnya ini nanti langsung masuk ke aktivitas PAS yang kita akan laksanakan. Nah, langkah selanjutnya Bapak Ibu Guru yaitu mengimport ya, seperti biasa untuk memasukkan bank soal yang telah disiapkan, yaitu langkah selanjutnya yaitu mengimport dari bank soal tersebut ke dalam Moodle yang kita gunakan. Nah, di sini karena kami menggunakan exam view, ya, ini kami menggunakan atau memilih Blackboard sebagai pilihan dalam penguploadan. Langkah selanjutnya yaitu kita tarik soal yang kita siapkan tadi ke dalam menu import ini. Oke, kita praktekkan. Kita praktekkan ini, kita masukkan ke Moodle yang akan kita siapkan sebagai persiapan PAS Gasal. Lalu klik import. Nah, di sini sudah tampil yaitu ada 40 soal. Ya, 40 soal ya. Yang mana di sini nanti akan masuk di kategori PAS Bahasa Indonesia. Ada 40 soal. Nah, kita kembali lagi ke menu pengaturan edit soal. Ya. Di sini ketika tadi sudah berhasil mengimport sejumlah 40 soal, nanti langkah selanjutnya yaitu kita akan menyeting beberapa soal yang muncul tapi secara acak. Misal nanti akan kita setting sebanyak 20 soal ya. Makanya ini langkah selanjutnya yaitu kita edit quiz dulu. Kita tunggu ya, kita atur nilai maksimumnya ya. Kita simpan, lalu kita klik menu tambah di sini. Ya, kita klik menu tambah. Ya, di sini ada 3 menu. Ada 3 menu. Kita klik menu tambah pada bagian sebuah pertanyaan acak. Ya, kita klik menu sebuah pertanyaan acak. Yang biasanya Bapak Ibu Guru dari bank soal, kita beralih ke sebuah pertanyaan acak. Kenapa kita pilih ini? Karena kita akan menyeting dari bank soal yang 40 tadi, kita ambil beberapa soal saja yang ditampilkan, tetapi
sudah secara acak. Di sini ada menu sebuah pertanyaan acak. Oke, kita klik. Nah, ketika sudah ngeklik atau sudah diklik, nanti akan tampil pengaturan seperti ini. Tambahkan soal acak di akhir. Nah, di sini kita setel atau kita pilih kategori yang ingin dibuat pertanyaan. Tadi kita sudah mengupload PAS Bahasa Indonesia sebanyak 40. Kita klik. Lalu kita tentukan jumlah soal yang keluar. Ya, tadi kita tentukan yaitu 20 soal. Ya. Atau mungkin Bapak Ibu guru bisa 25 soal bisa ya. Tinggal kita tentukan saja. Ya. Ini semisal 20 soal. Setelah kita mengeklik 20 soal, baru langsung kita tambahkan soal secara acak. Oke, langkah seperti ini sudah selesai. Ya, sebenarnya sudah selesai. Ini nanti sebanyak 20 soal yang ada di sini, nanti akan secara acak dari sistem model itu mengacak sesuai dengan soal dari bank soal yang dipilih tadi. Ya. Nah, yang penting di sini ya, jangan Bapak Ibu guru ketika sudah berhasil mengimport atau mengacak tadi, jangan sekali-kali mengeklik dari tombol kocok pertanyaan. Karena kenapa? Ketika Bapak Ibu guru mengeklik dari tombol kocok pertanyaan, di sini akan membuat soal yang tampil itu ada yang ganda atau yang double. Ya, jangan sekali-kali klik kocok karena tadi sudah diacak oleh sistem. Kalau diacak kemudian kocok lagi, nah nanti akan membingungkan sistem. Sehingga yang terjadi adalah beberapa soal akan muncul secara ganda. Bahkan sampai 3 soal muncul secara bersamaan dan sama. Nah, ini yang paling penting, jangan klik kocoknya. Oke, ini sudah selesai. Kita buktikan ya. Kita kembali ke menu sebelumnya. Kita pratinjau kuis sekarang. Ya, kita mulai percobaan. Ya. Di sini ada 20 soal dan ini sudah secara acak diacak oleh sistem, ya. Dan ketika nanti mulai pratinjau baru, ya, atau siswa lain ingin mencoba lagi, nanti pasti soalnya akan beda lagi, ya. Oke, seperti itu. Semoga informasi ini bermanfaat, ya. Nah, ini tadi ada satu tips lagi kaitannya dengan mengocok soal. Apabila kita ingin membuat soal dalam beberapa kategori, nanti akan dibahas pada video selanjutnya. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.